Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama yaitu lafalkan niat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan golongan yang berhak menerima zakat. Yaitu ada 8. Yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta sama sekali sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu miskin, yaitu orang yang memiliki harta namun sedikit dan hanya cukup makan dan minum. Yang ketiga yaitu amil, yaitu orang yang mengurus zakat atau panitia zakat. Yang keempat yaitu muallaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam. Yang kelima yaitu rikob, yaitu orang yang memerdekakan budak atau hamba sahaya. Yang keenam yaitu ghorim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh. Yang soal berikutnya yaitu lafalkan niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Soal yang berikutnya lafalkan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Soal yang berikutnya yaitu sebutkan hari-hari diharamkan berpuasa, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan puasa hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah, dan puasa syak dan puasa bagi orang yang haid dan nifas. Soal berikutnya yaitu jelaskan macam-macam jual beli. Yaitu ada 3. Yang pertama jual beli yang terlihat, yaitu hukumnya boleh. Yang kedua yaitu jual beli benda yang hanya disebutkan sifatnya dalam jaminan, maka hukumnya boleh apabila sifatnya yang disebutkan sesuai dengan apa yang dikatakan. Yang ketiga yaitu jual beli benda yang tidak ada atau ketika akad benda tersebut tidak terlihat dan tidak disebutkan sifatnya, maka hukumnya tidak boleh. Soal berikutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud khiyar. Khiyar menurut bahasa adalah memilih antara 2 pilihan, sedangkan menurut istilah yaitu merupakan hak yang dimiliki seorang pembeli dan penjual untuk memilih apakah ingin melanjutkan akad jual beli atau ingin membatalkannya. Yang soal berikutnya yaitu jelaskan syarat-syarat hutang piutang. Yang pertama ada 4. Yang pertama ridho dari muhil, yang kedua persetujuan dari muhtal, yang ketiga yaitu keadaan hutang tetap berada dalam keadaan yang berhutang. Yang keempat yaitu persamaan hutang antara muhil dan muhal alai dalam jenis macam dan temponya, yang mana tanggung jawab muhil kepada muhal menjadi tuntas. Soal yang berikutnya yaitu jelaskan jual beli yang dilarang. Yaitu jual beli yang dilarang yaitu jual beli goror atau mengandung ketidakjelasan. Yang kedua jual beli benda yang mengandung ribawi. Yang ketiga jual beli benda yang mengandung doror atau bahaya atau penipuan. Yang keempat jual beli benda yang bertujuan haram. Soal berikutnya yaitu jelaskan perbedaan wakaf dan hibah. Yang perbedaan wakaf dan hibah yaitu wakaf hukumnya boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, benda yang diwakafkan bisa diambil manfaatnya tanpa merusak benda tersebut. Yang kedua, benda tersebut diberikan kepada nasl yang ada dan far'on yang tidak terputus. Yang ketiga, tidak boleh wakaf untuk proyek yang haram. Sedangkan hibah yaitu setiap benda yang diperjualbelikan maka boleh dihibahkan. Hibah tidak sah kecuali setelah qab. Apabila hibah sudah diterima oleh si penerima, maka si pemberi hibah tidak bisa mencabut lagi hibahnya, kecuali apabila yang memberikan tersebut adalah bapaknya atau si penerima. Shadaqallahul adzim.